Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Salam sehat sejahtera bagi kita semua. Balik lagi sama aku Yulia, tukang kebun di Ayunandur pada episode Selasa Bercerita. Berkebun menjadi salah satu kegiatan yang digemari terutama pada masa pandemi seperti sekarang ini. Selain untuk menyalurkan hobi, berkebun juga memiliki banyak manfaat. Di antaranya untuk mengurangi stres, kemudian membuat lingkungan menjadi lebih asri, dan memperbaiki kualitas udara. Bagi teman-teman yang baru memulai, mungkin berkebun terasa sulit di awalnya, seperti tanamannya tumbuh kurang maksimal, kemudian panennya lama, bahkan tanamannya mati. Namun, hal tersebut dapat kita atasi dengan persiapan yang matang, mulai dari observasi lingkungan, kemudian kita memilih jenis tanaman, cara penanaman, perawatan, hingga pemanenan. Ngomongin jenis tanaman, mungkin ada sebagian dari kita yang masih kebingungan untuk menentukan jenis tanaman apa yang sekiranya cocok untuk kita tanam di rumah. Tentunya, kita tidak bisa asal-asalan dalam memilih jenis tanaman, karena hal tersebut dapat berpengaruh terhadap keberhasilan kita saat berkebun. Nah, bagi teman-teman yang pengen atau baru mulai belajar berkebun, di sini aku bakal bercerita tentang beberapa tips dalam memilih jenis tanaman. Tips pertama yaitu ketahui terlebih dahulu tujuan kita menanam. Sebenarnya saat menanam itu kita pengen ngapain aja sih? Apakah sekedar untuk menghijaukan lingkungan, menjadikan tanaman sebagai hiasan di rumah, atau untuk kita konsumsi? Setelah kita tahu tujuannya, baru deh kita bisa memilih jenis tanaman apa yang akan kita tanam. Kita bisa mulai memilih jenis tanaman yang kita sukai dan pastinya memberikan manfaat. Tentunya hal tersebut juga dapat membuat kita lebih semangat dalam merawat tanaman kita. Misalnya kalau kita suka makan sayur dan buah, maka kita bisa perbanyak nanam sayur dan buah kesukaan kita. Nah, bagi teman-teman yang punya hobi masak, bisa banget nanam jenis tanaman bumbu dapur sebagai pelengkap masakannya. Contohnya cabai rawit, tomat, kunyit, lengkuas, dan tanaman lain yang dapat dimanfaatkan sebagai bumbu dapur. Atau mungkin kalau teman-teman suka tanaman yang estetik untuk mempercantik rumah, bisa banget nanam tanaman hias, baik itu outdoor maupun indoor. Tentunya, hal tersebut juga harus didukung dengan kondisi yang sesuai dengan tanamannya. Oh iya, untuk bibit dan benih tanamannya sendiri, teman-teman bisa dapatkan dari tanaman indukan milik tetangga atau teman, atau bisa juga beli di toko pertanian, baik secara online maupun offline. Tips kedua yaitu pilih jenis tanaman yang mudah dalam perawatannya. Jika baru pertama kali berkebun, tidak ada salahnya jika kita memilih jenis tanaman yang relatif lebih mudah dalam penanaman dan perawatannya. Kalau di sini aku ambil contoh tanaman perennial atau tahunan yang ada di kebun Ayunandur seperti bayam Brasil, ginseng Jawa, dan juga bunga telang. Karena perawatannya yang mudah, jenis tanaman ini cocok banget buat teman-teman yang sibuk tapi pengen belajar berkebun. Tips ketiga yaitu memilih jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Seperti yang kita tahu, tidak semua jenis tanaman bisa tumbuh di semua tempat. Setiap tanaman membutuhkan kondisi lingkungan yang sesuai agar pertumbuhannya lebih optimal. Ada yang cocok di dataran rendah atau dataran tinggi, ada yang menyukai banyak air atau hanya memerlukan sedikit air, ada yang tumbuh baik di bawah sinar matahari langsung, dan juga ada yang tumbuh optimal jika di tempat yang ternaungi. Misalnya tanaman kopi. Dalam penanamannya, tanaman kopi akan tumbuh dengan maksimal jika ditanam di dataran tinggi atau sekitar 900 meter di atas permukaan laut. Oleh sebab itu, teman-teman perlu untuk mempertimbangkan jenis tanaman yang akan kita tanam. Kita bisa melakukan observasi sederhana dengan jalan-jalan dan memperhatikan lingkungan sekitar rumah kita. Kita lihat tanaman apa aja sih yang ditanam sama tetangga kita. Berarti kemungkinan besar tanaman tersebut juga bisa ditanam di rumah kita. Atau teman-teman browsing di Google tentang syarat tumbuh suatu tanaman. Dan kemudian kita bisa mencocokkan dengan lingkungan sekitar kita, apakah tanaman tersebut cocok atau tidak. Contohnya tanaman tomat jenis Pandora ini. Pada kemasannya tertulis, kalau tanaman ini cocok ditanam di dataran rendah hingga menengah. Jadi kita bisa tahu ternyata kalau tanaman tomat Pandora ini lebih optimal jika kita tanam di dataran rendah hingga menengah.
Tips keempat yaitu memilih jenis tanaman yang bisa dipanen. Memanen tanaman dari kebun sendiri pastinya menyenangkan, bukan? Setelah kita melewati proses menanam hingga merawat tanaman, pastinya kita juga ingin mendapatkan hasil panen dari tanaman yang telah kita tanam. Jadi bisa diibaratkan hasil panen yang kita peroleh itu sebagai reward dari tanaman yang telah kita tanam dan rawat. Oleh sebab itu, tidak ada salahnya jika kita memulai menanam tanaman yang bisa kita panen saat berkebun. Teman-teman bisa memilih jenis tanaman yang bisa dipanen daunnya, kemudian umbi atau buahnya untuk kemudian diramu jadi hidangan favorit yang pastinya lebih menyehatkan. Tips kelima yaitu pilih jenis tanaman yang waktu panennya relatif lebih cepat. Buat teman-teman yang baru menanam, biasanya ingin segera merasakan gimana sih serunya panen dari kebun sendiri. Nah, oleh sebab itu teman-teman bisa pilih jenis tanaman yang relatif cepat dalam pemanenannya. Teman-teman bisa pilih jenis tanaman sayuran yang bisa dipanen dalam waktu 1 hingga 2 bulan seperti kangkung, kale, selada, pakcoy, bayam Brasil, ginseng Jawa, dan masih banyak lainnya. Baru deh setelah kita sudah merasakan serunya panen dari kebun sendiri, kita bisa mulai mencoba tanaman yang waktu panennya lebih lama seperti tanaman buah-buahan. Jadi teman-teman, kurang lebih seperti itulah beberapa tips untuk memilih jenis tanaman yang sesuai untuk pemula atau teman-teman yang baru belajar menanam. Ternyata banyak banget ya jenis tanaman yang bisa kita pilih. Selebihnya, teman-teman bisa pilih sendiri jenis tanaman mana yang akan ditanam di kebun teman-teman. Semoga setelah nonton video ini bisa menambah inspirasi buat teman-teman buat milih jenis tanaman yang akan teman-teman tanam. Oh iya, buat teman-teman yang tertarik atau ingin belajar berkebun, bisa banget beli bibit atau benih di Ayu Nandur. Kami menyediakan kit berkebun, bibit, dan benih tanaman juga. Untuk lebih jelasnya, silakan bisa kepoin Instagram kami di @ayu.nandur. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di episode Selasa Bercerita berikutnya. Sekian dari aku. Yuk kita tanam, rawat, dan panen makanan kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.